teman-teman bisa mendapatkan keberimbangan informasi dan juga bisa menjelaskan kepada masyarakat progres program ini. Oleh karena itu, saya sebagai pembuka akan mempersilahkan Mas Budi untuk memberikan agenda kita malam ini, dan setelah itu kita akan ke Bang Hasan. Persilakan Mas Budi. Tes. Udah kedengeran ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam teman-teman media yang saya muliakan, saya hormati. Terima kasih dan selamat datang di Media Center Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran. Dan kami bersyukur, berterima kasih kehadiran teman-teman media pada malam hari ini bisa memberikan nantinya keterangan yang lebih jelas kepada publik terkait beberapa isu yang sedang berkembang beberapa hari ini, yaitu mengenai makan siang bergizi gratis yang memang menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, beberapa hari ini mungkin ada informasi-informasi khususnya terkait harga daripada makan bergizi gratis itu yang diberitakan diturunkan menjadi Rp7.500. Mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak, dan tujuan kami pada malam hari ini adalah untuk memberikan sebuah klarifikasi, sebuah kejelasan apa yang menjadi fakta pada hari ini, apa yang menjadi kepastian, dan apa yang nanti akan terus berkembang di hari-hari yang akan datang. Untuk itu teman-teman, seperti tadi kata moderator, harapan kami setelah ini teman-teman juga bisa memberikan informasi pemberitaan yang berimbang, yang sesuai fakta dan informasi yang memang langsung dari tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. Tanpa panjang lebar lagi, saya akan mempersilahkan, saya rasa sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, Bapak Hasan Nasbi. Beliau adalah tim anggota gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran bidang komunikasi. Tanpa panjang lebar, saya persilahkan Bang Hasan untuk memberikan keterangan. Silakan. Terima kasih Mas Budi. Selamat malam teman-teman semua. Kita ya agak malam ya terlambat sedikit lah ya. Karena kita juga persiapan supaya teman-teman dapat juga keterangan yang benar. Gitu. Kali ini kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu yang berkembang dan menurut saya sudah mulai jauh dari kebenaran, gitu ya, tentang makan bergizi gratis itu dipatok harganya 7.500, kayak gitu. Tiba-tiba sudah ada angka, gitu. Teman-teman semua, jadi sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Yang sudah bisa jadi kesimpulan baru itu. Besarannya adalah 71 triliun untuk tahun 2025. Ini sudah Mas Budi juga sudah pernah sampaikan, sudah hadir waktu itu ketika Kementerian Keuangan bersama tim sinkronisasi melakukan konferensi pers. Jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan.
ya. Yang lainnya masih dalam proses. Nah, terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar 71 triliun, pesan Pak Prabowo itu ada dua. Jadi ada dua pesan dari Presiden terpilih. Ya, Pak Prabowo pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Ini syarat pertama. Jadi syarat gizinya harus terpenuhi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya. Karena kan anggaran yang tersedia 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya. Jadi semua proses riset, semua proses kajian, uji coba, pilot project akan bersandarkan kepada dua pesan, dua arahan dari Pak Prabowo Subianto ini. Jadi seperti itu. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi nggak ada tuh main harga segini itu belum ada sama sekali. Angka itu belum ada sama sekali, makanya kita bingung kenapa di luar ada angka sementara kita sendiri belum punya angka. Syarat pertamanya keterpenuhan gizi, ketercukupan gizi, dan itu nanti ditentukan oleh ahli gizi. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau soal harga pasti akan bergantung jenis menu dan bahan baku, bahan makanan yang tersedia di berbagai daerah. Jadi tidak akan sama menunya nanti. Di berbagai daerah itu kan tergantung ketersediaan pangan di sana apa. Dan dengan pangan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik formulanya seperti apa. Harganya menyusul kemudian. Jadi kira-kira itu. Ya, jalan dan proses yang sedang dikerjakan kira-kira seperti itu. Nah, saat ini tim pakar sedang melakukan pilot project. Uji coba sekaligus pilot project. Ini tuh evidence based research. Ya. Jadi riset yang sekaligus kita kerjakan. Dari sana kita akan dapatkan findings. Ya, apa saja temuannya, apa saja yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diantisipasi. Ya, termasuk nanti kesimpulan di akhirnya berapa harganya, tapi ini masih berjalan. Jadi kalau proses risetnya masih berjalan, proses uji cobanya masih berjalan, pasti belum ada kesimpulan. Termasuk kesimpulan soal harga. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Semua formula yang akan dihasilkan nanti di akhir pilot project, ya, semua formula yang nanti akan menjadi kesimpulan di akhir pilot project harus memenuhi dua hal yang tadi lagi. Ketercukupan gizi, ya, dan harus sebanyak mungkin orang yang bisa menerima manfaat. Nah, kami merasa justru tidak tepat kalau di saat proses ini sedang berjalan, kita masih mencari bentuk, mencari formula, mencari segala macamnya untuk menemukan produk terbaik nanti. Ini kan program unggulan pasangan Prabowo Gibran. Jadi ini dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tapi ketika dalam proses yang sedang berjalan ini justru muncul isu-isu ya seperti harga 7.500. Itu kan menurut kita itu spekulasi. Ya, spekulasi dari mungkin ada ide, ada masukan dari berbagai orang yang kemudian mungkin menurut dia akan menjadi pegangan dari pilot project, padahal sama sekali tidak ada seperti itu. Orang boleh punya ide, boleh punya masukan, silakan. Tapi tim sampai hari ini belum punya kesimpulan selain jumlah anggaran sebesar 71 triliun tadi. Jadi kita berharap nanti ke depannya, terutama soal berbagai program unggulan ini, itu nanti tidak lagi berkembang spekulasi, dan kita berharap ini yang menjadi pegangan adalah apa yang keluar dari tim resmi, apakah itu tim pakar atau dari tim sinkronisasi. Jadi kira-kira itu teman-teman, termasuk soal harga ya. Termasuk soal harga menurut saya itu masih jauh karena prosesnya masih sedang
masih sedang berlangsung. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mas Budi ada tambahan? Cukup ya? Mungkin itu saya kembalikan kepada Albert. Silakan Albert. Ya, makasih Bang. Jadi itu tadi pesan dari anggota gugus tugas sinkronisasi bagian komunikasi Bang Hasan Nasbi. Sedikit saya mengingatkan teman-teman lagi, tadi beliau bilang kalau ada yang berspekulasi di luar sana kita juga agak bingung gitu. Tapi ingin sekedar meluruskan saja, bukan bingung melihat harga 7.500, tapi kita sedang dalam proses, tapi kok sudah ada yang spekulasi dan kemudian diberitakan luas seolah-olah ini adalah statement resmi dari gugus tugas sinkronisasi. Itu saja ingin saya pesankan supaya tidak ada headline-headline yang berbahaya nanti Bang. Anggota atau gugus tugas ini bingung gitu, jangan sampai seperti itu. Saya buka kesempatan bertanya untuk teman-teman. 3 pertanyaan dulu, silakan. Mungkin dari belakang dulu, silakan bisa dibantu. Dari Metro TV. Selamat malam, saya Glory dari Metro TV. Berarti mau memastikan lagi dan mengonfirmasi lagi, berarti pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto itu yang menyebutkan bahwa Pak Prabowo yang memangkas anggarannya itu berarti salah ya? Untuk mengonfirmasi lagi, terima kasih. Sorry, ini pernyataan yang mana spesifiknya? Supaya nggak salah tangkap juga nanti Bang Hasan. Pernyataan yang menyatakan bahwa Prabowo memangkas anggaran makan bergizi gratisnya dari 15.000 jadi 7,5 gitu. Oh, oke. Kayaknya sih bukan Pak Menko yang ngomong, tapi mungkin Bang Hasan bisa, silakan Bang. Oh, langsung dijawab. Ya, langsung aja Bang, biar mengalir. Pertama, kita tidak yakin itu ada pernyataan Pak Erlangga seperti itu. Mungkin teman-teman bisa cek kembali, karena tidak ada yang soal memangkas gitu, memangkas anggaran tidak. Tapi kita sekarang berpegang kepada anggaran yang tersedia. Untuk tahun 2025 sebesar 71 triliun. Kalau dipangkas itu udah tinggi, kemudian kita pangkas, kita potong itu dipangkas. Kalau enggak, sekarang kita berpegang kepada anggaran yang tersedia. Anggaran yang tersedia sebanyak 71 triliun itu saja. Jadi saya juga tidak yakin Pak Menko Erlangga punya pernyataan seperti itu. Oke. Selamat malam, Bapak-Bapak, saya Bernadette dari Metro TV. Pak Hasan mungkin boleh dijelaskan mengenai pilot ini yang sudah berjalan berapa lama dan kira-kira akan perlu waktu berapa lama sih sampai nanti untuk punya data yang mumpuni untuk mengambil kesimpulan berapa anak yang akan kita dimakan atau pertama, kemudian budget per milnya berapa, kemudian itu ya tadi Pak soal pilot ini. Terus kalau sekarang kan sudah ada pilot ini yang sedang dicobakan, kira-kira budgetnya berapa sih Pak yang sudah dicobakan, dan kira-kira kapan Pak akan rencananya akan dimulai tahun depan itu mulainya kapan, apakah per 1 Januari akan sudah mulai dibagikan atau seperti apa, dan mungkin ini Pak tadi kalau Bapak Jangan diborong semua kali Mbak, ini udah ada 4 nih. kalau dibilang belum ada angka sebagai acuan sebelum angka 7.500 muncul kan kita mendengar angka Rp15.000 per porsi Pak, apakah itu juga bukan angka yang dijadikan patokan, itu angka muncul dari mana? Jelas Bang ya? Oke. Siap Bang. Baik, jadi begini, Pak Prabowo belum dilantik ya. Jadi tentu program-program ini semua masih dalam persiapan dan perencanaan. Betul kita sedang melaksanakan pilot project, bahkan pilot project ini sedang direplikasi sekarang di seluruh Indonesia supaya mendapatkan variasi datanya. Dan supaya kita tidak hanya terpaku ke satu wilayah, karena berbagai wilayah tentu berbeda-beda. Nah, selama beberapa bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, pilot project ini akan direplikasi. Ya, jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan berbagai daerah di
di Indonesia. Nah, kalau soal budgetnya berapa, letaknya di mana, ya kan, dengan harga berapa kita mulai, saya tidak bisa bocorkan sekarang karena semini mungkin kita harus tekan gangguan, intervensi terhadap ini riset. Ya, kita pilot project tapi sekaligus juga riset. Jadi setenang dan seaman mungkin mereka melaksanakan kegiatan ini jauh lebih baik supaya kita mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kalau soal angka-angka spekulasi tadi, jadi di dunia itu teman-teman, di dunia itu yang school meal ini rata-rata berbagai lembaga dunia itu bilangnya nilainya sekitar $1. Jadi ini semacam konsensus di dunia saja. Ya, Anda bisa cek di UNICEF dan segala macam, ini semacam konsensus di dunia aja. Walaupun mungkin misalnya di berbagai negara ada di bawah itu. Tapi ini mungkin tuh pandangan awal saja sebagai nilai rujukan awal di dunia. Jadi bukan di India jauh lebih murah. Ya, di India Anda bisa search nanti di India jauh lebih murah. Tapi kita tentu harus bergantung kepada ya itu tadi soal ketersediaan pangan apa yang tersedia di berbagai wilayah kita, kemudian nanti ketercukupan gizinya kayak apa. Nanti harga itu setelah itu. Jadi 2 syarat tadi harus kita penuhi dulu. Jadi kira-kira begitu. Begini, lebih baik nanti kita tanyakan setelah Pak Prabowo dilantik ya. Jadi maksudnya begini, sekarang masih pemerintahannya Bapak Jokowi, Pak Prabowo sedang dalam proses transisi dan untuk menjelang proses nanti Pak Prabowo dilantik akan ada persiapan-persiapan dalam banyak hal. Tidak hanya program makan bergizi gratis, tapi ini kan program unggulan. Pasti dipersiapkan dengan sebaik mungkin supaya program ini nanti hasilnya baik dan mencapai sasaran yang diinginkan. Begitu. Ya. Ya, makasih Bang Hasan. Saya buka satu penanya lagi. Kita ke belakang dulu ya untuk teman-teman yang di. Terima kasih. Baik Mas, tadi Safero. waktu saya pembukaan, saya menjelaskan bahwa press conference ini tujuannya adalah untuk memberikan klarifikasi khususnya terhadap makan siang bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Jadi terhadap pertanyaan-pertanyaan Mas tersebut, mohon maaf saya tidak bisa memberikan informasi atau tanggapan pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Namanya juga usah. Ini Mbak Tia, mohon Bang Hasan, jadi kira-kira kita bagaimana untuk memastikan program ini berjalan karena ini sangat diharapkan oleh masyarakat di arus bawah. Pertama, program ini bukan program yang baru di dunia. Jadi banyak negara sudah melaksanakan program ini dan sampai sekarang mungkin ada 90 negara yang tergabung dalam program school meal ini. Jadi ini program yang sudah dilaksanakan di berbagai negara dan terbukti sukses. Kita dari gugus tugas Prabowo, sinkronisasi Prabowo Gibran ingin menyampaikan bahwa program ini adalah program investasi sumber daya manusia untuk jangka panjang, ya. Tapi ini betul-betul menjadi program unggulan dan sekaligus juga pertaruhan bagi Prabowo Gibran. Jadi saya ingin menyampaikan nggak akan ada yang boleh dan bisa main-main dalam soal ini. Jadi kita akan pastikan bahwa program ini semaksimal mungkin akan menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Karena ini program untuk sumber daya manusia kita. Dan kalau negara-negara lain bisa melakukan itu, kita juga harus bisa melakukan itu. Jadi nggak akan main-main soal ini. Jadi jadi ini insya Allah kita akan, teman-teman nanti bisa pantau lah ya. Teman-teman juga perjalanannya kan teman-teman nanti bisa pantau dan sangat serius sekali. Soal ini tuh sangat serius sekali. Ya. Makasih Bang Hasan. Satu pertanyaan terakhir ya teman-teman karena Mas Budi dan Bang Hasan sudah ditunggu meeting berikutnya. Silakan Mas. Yang di belakang, maaf. Selamat malam Pak, saya Maulana dari Investor Trust.
Ini riset kan, Maulana Investor Trust. riset ini saya mau tanya soal risetnya. Apakah risetnya digelar mandiri dan tanpa melibatkan pemerintah? Kemudian Pertama, tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah, ya, dan belum ada mata anggarannya di pemerintah untuk tahun ini kan belum ada. Mas Budi yang sinkronisasi itu kan mata anggarannya nanti untuk tahun 2025. Jadi pertama Pak Prabowo belum dilantik, jadi ketika melaksanakan riset tim juga tentu tidak bisa menggunakan instrumen-instrumen pemerintah. Sekarang risetnya sedang direplikasi untuk seluruh Indonesia. Jadi yang awalnya dari satu titik, kemudian berkembang jadi sekian titik, dan sekarang di level sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Jadi itu. Nah untuk target uji cobanya, itu sekarang uji cobanya sudah SD, SMP, SMA, termasuk juga ibu hamil. Ya, yang kita tahu itu SD, SMP, SMA, termasuk juga ibu hamil. Dan kita berharap mereka bisa melaksanakan riset dengan tenang, tanpa banyak gangguan, sehingga nanti hasilnya itu betul-betul optimal dan bisa dijalankan dengan baik nanti. Kalau siapa penyelenggaranya nanti, bagaimana proses penyelenggaraan, sekarang semuanya masih dinamis. Jadi berbagai skenario itu sedang dicoba juga. Jadi tunggu nanti itu. Kalau soal siapa yang melaksanakan, bagaimana caranya, kita harus tunggu nanti. Itu pun masih dalam proses. Ya, itu pun masih dalam proses. Gitu. Begini, satu unit layanan itu 3.000 siswa. Nah, minimal satu provinsi aja Anda bisa hitung kan. Sekarang sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Ya minimal aja, hitung aja kira-kira minimalnya gitu berapa. Lebih dari itulah gitu ya. Jadi satu unit pelayanan itu 3.000. Sekarang 3.000 pack. Ada yang lebih dari satu. Jadi kan provinsi kita juga nggak sama jumlah penduduknya kan. Keragamannya juga nggak sama. Jadi silakan dihitung sendiri minimalnya itu. Yang jelas ada di seluruh, sedang direplikasi di seluruh provinsi. Gitu. Oke, terima kasih Bang Hasan. Demikian konferensi pers kita malam ini, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih banget untuk seluruh teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk meliput agenda hari ini. Silakan Mas Budi dan Bang Hasan sudah bisa meninggalkan lokasi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.